Pernahkah Anda merasa aneh? 1 tahun, tomat di kebun Anda tumbuh subur dan sempurna. Tapi di tahun berikutnya, di tempat yang sama, mereka malah layu dan mudah terserang penyakit. Atau wortel Anda tiba-tiba jadi kecil dan bengkok, padahal Anda sudah merawatnya seperti biasa? Jangan khawatir, ini bukan salah Anda, dan bukan juga karena bibitnya jelek. Kemungkinan besar, tanah Anda saja yang kelelahan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sangat tua, tapi manfaatnya luar biasa penting, yaitu rotasi tanaman. Saya janji, Anda akan menemukan 5 aturan sederhana, tapi krusial, yang akan mengubah kebun Anda jadi sistem mandiri, bekerja dengan sangat efisien. Tidak perlu belajar agronomi yang rumit. Ini hanya tips praktis yang mudah dimengerti, agar panen Anda selalu melimpah. Mari kita bayangkan, tanah di kebun Anda itu seperti rekening bank. Setiap kali Anda menanam, tanaman itu akan mengambil atau menyerap nutrisi tertentu dari rekening tersebut. Jika Anda menanam jenis tanaman yang sama berulang-ulang, tahun demi tahun, berarti Anda terus-menerus menarik uang yang sama. Akibatnya, rekening Anda jadi kosong dan tanah pun kehilangan kesuburannya. Nah, rotasi tanaman ini adalah strategi keuangan untuk kebun Anda. Ini tidak hanya membantu Anda mengatur penggunaan nutrisi dengan bijak, tapi juga memungkinkan tanah untuk mengisi kembali persediaannya, sehingga kebun Anda justru makin subur setiap tahun. Baik, mari kita mulai dengan aturan nomor 1. Ini mungkin aturan yang paling penting dan paling mudah dipahami. Bunyinya seperti ini. Jangan pernah menanam tanaman kerabat secara berurutan di lahan yang sama. Ya, Anda tidak salah dengar. Seperti manusia, tanaman juga punya keluarga, atau kalau mau disebut klan mereka sendiri. Dan di dalam satu keluarga, semua anggotanya memiliki kelemahan yang sama, yaitu mereka rentan terhadap penyakit dan hama yang sama. Bayangkan Anda menyajikan prasmanan tanpa henti, tahun demi tahun, khusus untuk mereka. Mari kita ambil contoh paling jelas, keluarga Solanaceae atau keluarga terung-terungan. Ini termasuk tanaman favorit kita seperti tomat, kentang, terong, dan cabai. Semua anggota rombongan akur ini punya musuh bebuyutan yang sama. Misalnya penyakit busuk daun, Phytophthora. Spora jamur ini bisa bertahan hidup dengan baik di tanah dan sisa-sisa tanaman. Jika tahun ini Anda memanen kentang yang terserang busuk daun, lalu tahun depan menanam tomat di lahan yang sama, Anda secara harfiah sedang menggelar karpet merah untuk penyakit itu. Hal yang sama berlaku untuk kumbang kentang, Colorado beetle. Dia sangat suka kentang, tapi terong pun tak akan ia tolak. Dengan menanamnya secara berurutan, Anda memastikan serangga itu mendapatkan pasokan makanan yang tak terputus. Atau contoh lain, keluarga Brassicaceae atau keluarga kubis-kubisan. Ini mencakup semua jenis kubis, lobak, lobak hitam, daikon, dan arugula. Masalah umum mereka adalah penyakit yang disebut akar gada, club yang menyerang akar, dan kutu daun crucifer, flea beetle, yang memakan daun muda. Jika di bedengan tempat kubis tumbuh, musim berikutnya Anda menanam lobak, kemungkinan besar Anda akan menghadapi masalah yang sama persis. Hama dan patogen penyakit akan dengan mudah bertahan hidup di tanah dan dengan senang hati menyerang kerabat dekat mereka. Inti dari aturan ini adalah untuk memutus lingkaran setan. Ketika di tempat makanan favorit, hama menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda dari keluarga lain. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Populasi mereka akan menurun drastis. Hal yang sama berlaku untuk penyakit. Spora-spora penyakit itu tidak akan menemukan inang untuk berkembang biak. Jadi, ingatlah, selalu cari tahu tanaman itu termasuk keluarga apa. Dan jangan menanam saudara di bedengan yang sama setidaknya selama 3-4 tahun. Ini adalah kebersihan sederhana untuk kebun Anda. Sekarang mari kita bahas aturan kedua. Ini sangat sederhana dan mudah diingat. Gilirkan tanaman berbuah di atas tanah dan tanaman umbi. Kedengarannya seperti rima anak-anak, namun di balik kesederhanaan itu
tersimpan kebijaksanaan agronomis yang mendalam. Lalu, apa artinya ini dalam praktik? Tanaman berbuah di atas tanah adalah semua tanaman yang hasilnya tumbuh di atas permukaan tanah. Contohnya tomat, timun, kubis, paprika, zukini, dan selada. Sistem akarnya umumnya tidak tumbuh terlalu dalam, melainkan menyebar di lapisan tanah atas yang paling subur, pada kedalaman sekitar 20-30 cm. Dari situlah mereka menyerap sebagian besar nutrisi. Sedangkan tanaman umbi, seperti yang mungkin sudah Anda tebak, adalah tanaman akar. Contohnya wortel, bit, lobak, parsnip, dan peterseli akar. Tujuan utama mereka adalah menembus tanah sedalam mungkin. Dengan akar mereka yang panjang dan kuat, mereka mampu mengambil air dan nutrisi dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh akar sebagian besar tanaman berbuah di atas tanah. Nah, sekarang mari kita satukan potongan-potongan teka-teki ini. Bayangkan tahun lalu, di bedengan Anda tumbuh kubis. Tanaman itu bekerja keras dan menyerap banyak nutrisi dari lapisan tanah atas. Tanah di sana sedikit lelah atau kehilangan kesuburan. Jika Anda menanam lagi tanaman berbuah di atas tanah, misalnya zukini, di tempat yang sama, mereka akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan sudah menipis. Namun, bagaimana jika kita menerapkan aturan kita? Di tempat kubis tadi, kita tanam wortel atau bit. Tanaman-tanaman ini dengan akar-akarnya yang seperti pompa akan mulai menyedot nutrisi dari kedalaman, memberikan kesempatan lapisan tanah atas untuk beristirahat dan pulih. Terlebih lagi, setelah panen, di dalam tanah akan tersisa saluran-saluran dari akar yang akan membuat tanah lebih gembur, meningkatkan sirkulasi udara dan penyerapan air. Dengan demikian, Anda tidak hanya mendapatkan panen, tetapi juga meningkatkan struktur tanah Anda. Ini seperti kesepakatan yang saling menguntungkan dengan alam. Baik, mari kita lanjutkan. Aturan ketiga ini ibaratnya seperti melakukan perawatan spa untuk tanah kebun Anda. Kita akan membahas tanaman penutup tanah, atau yang juga dikenal sebagai pupuk hijau. Jika selama ini Anda belum menggunakannya, berarti Anda telah melewatkan banyak sekali manfaat. Apa itu? Tanaman penutup tanah adalah jenis tanaman khusus yang kita tanam, bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan untuk memberi nutrisi dan menyembuhkan kondisi tanah kita. Beberapa jenis yang populer, antara lain mustard, facelia, oat, rai, dan semanggi. Caranya mudah. Anda menaburkan benihnya di bedengan atau area tanah yang kosong setelah panen, biarkan tumbuh hingga mulai berbunga, lalu pangkas dan campurkan ke dalam tanah. Dan pada saat itulah keajaiban sesungguhnya dimulai. Pertama, ini adalah pupuk organik terbaik dan gratis. Massa hijau dari tanaman penutup tanah ini, saat terurai di dalam tanah, akan berubah menjadi humus, fondasi kesuburan tanah. Ini ibarat menambahkan beberapa ember kompos berkualitas baik ke bedengan Anda. Tanah menjadi gembur, hidup, dan kaya nutrisi. Kedua, beberapa tanaman penutup tanah ini adalah dokter alami bagi tanah Anda. Contohnya, mustard melepaskan zat ke dalam tanah yang dapat menekan perkembangan penyakit seperti busuk daun, Phytophthora, kudis, scab, dan mengusir hama kawat, wireworm. Gandum hitam, ari, dengan akarnya yang kuat mampu menekan pertumbuhan gulma. Ini adalah disinfeksi alami untuk bedengan tanpa setetes pun bahan kimia. Ketiga, ada juga tanaman penutup tanah yang berfungsi sebagai penyedia nutrisi. Ini adalah jenis tanaman legum atau kacang-kacangan, semanggi, clover, vetch, kacang polong, pea. Pada akarnya hidup bakteri khusus yang mampu melakukan hal luar biasa. Mereka menangkap nitrogen langsung dari udara dan menyimpannya di dalam tanah. Nitrogen adalah unsur paling penting untuk pertumbuhan semua jenis tanaman. Dengan menanam tanaman penutup tanah jenis legum, pada dasarnya Anda telah memupuk tanah secara gratis dengan unsur yang paling berharga dan dibutuhkan.
Mengintegrasikan tanaman penutup tanah ke dalam rencana berkebun Anda bukanlah pekerjaan tambahan. Ini adalah cara terpintar dan paling efektif untuk mengembalikan kepada tanah semua yang telah diberikannya kepada Anda melalui panen, bahkan lebih dari itu. Ini adalah investasi untuk kesehatannya dan untuk kelimpahan hasil panen Anda di masa depan. Baiklah, kita sudah sampai ke aturan keempat, dan ini tentang selera makan tanaman kita. Memang sayuran, seperti manusia, ada yang sangat rakus dan ada juga yang cukup moderat dalam mengonsumsi nutrisi. Dengan memahami ini, kita bisa menyusun menu yang cerdas untuk kebun kita. Mari kita bagi semua jenis tanaman menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah tanaman rakus, yang paling banyak membutuhkan nutrisi, termasuk di dalamnya hampir semua jenis kubis, labu, zukini, mentimun, kentang, tomat, dan cabai. Agar menghasilkan panen yang baik, mereka membutuhkan nutrisi dalam jumlah sangat besar, terutama nitrogen. Mereka benar-benar menyerap habis semua nutrisi dari tanah, membuatnya menjadi sangat miskin setelahnya. Kelompok kedua adalah tanaman moderat. Mereka juga suka nutrisi, tapi kebutuhannya tidak seboros itu. Contohnya adalah tanaman umbi seperti wortel dan bit, serta bawang merah dan bawang putih. Mereka tidak terlalu menguras nutrisi tanah seperti kelompok pertama. Dan kelompok ketiga, yang paling bermanfaat bagi kita, adalah kelompok pengaya tanah. Ini adalah semua jenis kacang-kacangan, seperti kacang polong, buncis, dan jenis kacang lainnya. Seperti yang sudah kita bahas, mereka tidak hanya membutuhkan sedikit nutrisi, tapi juga memperkaya tanah dengan nitrogen, meninggalkan harta karun bagi penanaman selanjutnya. Sekarang, logika rotasi tanaman menjadi sangat jelas. Aturan terpentingnya adalah, jangan pernah menanam tanaman rakus di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Ini adalah cara tercepat untuk membuat tanah benar-benar kehabisan nutrisi. Skenario idealnya adalah, pada tahun pertama, Anda menanam tanaman yang paling banyak membutuhkan nutrisi, setelah sebelumnya dengan diberi kompos yang cukup. Pada tahun kedua, di lahan yang sama bisa ditanami tanaman moderat atau, yang lebih baik lagi, kacang-kacangan. Setelah kacang-kacangan, di tanah yang sudah pulih dan kaya nitrogen, Anda bisa menanam kembali tanaman rakus kita. Pergantian seperti ini menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah agar tidak sampai kehabisan nutrisi dan tetap subur. Dan akhirnya, tibalah kita pada aturan kelima sekaligus terakhir, yang akan membantu menyatukan semua saran sebelumnya menjadi sebuah sistem yang utuh dan efektif. Aturannya adalah, susunlah rencana sederhana untuk beberapa tahun mendatang. Jangan khawatir, Anda tidak perlu membuat denah rumit atau tabel agronomi yang kompleks. Semuanya jauh lebih sederhana. Ide utamanya adalah berhenti bertindak secara acak dan mulai berpikir secara sistematis. Cara termudah adalah membagi kebun Anda menjadi 3 atau 4 zona atau bedengan. Dan setiap tahun, cukup geser kelompok tanaman tersebut secara berputar, layaknya komedi putar. Mari kita bayangkan kita memiliki 4 zona. Di zona pertama, tahun ini kita menanam tanaman yang paling rakus, yaitu penghuni kebun yang paling menuntut nutrisi, kol, labu, dan mentimun. Bedengan untuk mereka tentu saja kita pupuk dengan baik menggunakan bahan organik. Ke zona kedua, kita menempatkan tanaman umbi-umbian, wortel, bit, lobak, serta bawang merah dan bawang putih. Mereka adalah tanaman akar dengan kebutuhan nutrisi sedang. Di zona ketiga, kita akan menanam tanaman Solanaceae, keluarga terung-terungan, kentang, tomat, dan paprika. Mereka juga cukup menuntut nutrisi, namun memiliki penyakit spesifik mereka sendiri. Jadi lebih baik menempatkan mereka dalam kelompok terpisah. Dan zona keempat akan menjadi tempat pemulihan dan pengayaan tanah kita. Di sini kita menanam tanaman kacang-kacangan, seperti kacang polong dan buncis, serta berbagai jenis sayuran hijau. Kelompok tanaman ini akan beristirahat dan membantu mengembalikan kesuburan tanah. Lalu, bagaimana untuk tahun berikutnya? Sangat mudah.
Kita cukup menggeser semua kelompok tanaman satu posisi searah jarum jam. Tanaman umbi akan menempati zona parah rakus. Di tempat tanaman umbi akan tumbuh Solanaceae. Di tempat Solanaceae, datanglah kelompok tanaman kacang-kacangan. Dan di tanah yang sudah beristirahat, serta diperkaya oleh tanaman kacang-kacangan, tanaman kita yang paling menuntut akan kembali. Rotasi sederhana selama 4 tahun ini adalah dasar dari kebun yang sehat. Ini secara otomatis memperhitungkan pergantian famili tanaman, pergiliran tanaman berdaun dengan berakar, serta kebutuhan nutrisi tanaman. Ini adalah rencana sukses pribadi Anda yang mudah dipahami dan dapat diprediksi. Dan disinilah kita sampai pada intinya, yaitu keajaiban rotasi tanaman yang sesungguhnya. Banyak yang mengira ini hanya cara untuk mendapatkan panen lebih banyak. Namun sebenarnya, ini jauh lebih dalam dari itu. Ketika Anda menerapkan aturan ini, Anda tidak hanya sekadar memindahkan tanaman. Anda secara aktif berinteraksi dengan dunia tak terlihat di bawah kaki Anda. Anda memutus siklus hidup hama dan penyakit tanpa menggunakan bahan kimia. Anda mencegah kumbang kentang Colorado menemukan kentang kesukaannya di tempat yang sama. Anda tidak membiarkan penyakit busuk daun, Phytophthora, menumpuk sporanya di dalam tanah. Anda menjadi lebih dari sekadar seorang pekebun, tetapi seorang dokter sejati bagi tanah Anda yang melakukan pencegahan, bukan mengobati penyakit yang sudah parah. Tanah tidak lagi sekadar media tanam mati. Ia menjadi organisme hidup dan sehat yang bekerja sama dengan Anda. Inilah titik baliknya. Anda mulai tidak melawan alam, melainkan bekerja sama dengannya. Singkatnya, rotasi tanaman bukanlah kumpulan aturan membosankan, melainkan cara cerdas dan elegan untuk mendapatkan hasil panen yang stabil dan tinggi, sekaligus menyehatkan tanah tahun demi tahun. Ini adalah investasi untuk masa depan kebun Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika aturan sederhana ini bermanfaat bagi Anda, silakan beri like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apa rahasia Anda dalam rotasi tanaman di kebun? Atau mungkin Anda menghadapi masalah yang belum bisa dipecahkan? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama.